Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis lainnya yang diantaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin farasadallahu ala madarajatihi malaka. Ada seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan. Maka di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Faqala ya fulan aina turid? Wahai fulan, hendak ke mana engkau? Maka malaikat tersebut dia pun berkata, uridu ziyarata akhilli fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Maka malaikat tersebut pun kembali bertanya kepadanya, hal min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu nikmat dunia yang engkau harapkan darinya? Ia pun menjawab, la ghaira annani ahbabtuhu fillah. Bukan, aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut pun mengatakan kepadanya, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fih. Sungguh aku adalah utusan yang diutus kepadamu oleh Allah. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah mencintaimu karena engkau yang mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa Ala. Inilah sebagian dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi ana dan memberikan semangat kepada ana untuk datang berziarah ke Pekanbaru. Karena kalau dari sisi menyampaikan ilmu agama, maka sungguh Pekanbaru ini adalah kota ilmu. Sungguh di dalam kota baru ini terdapat guru-guru yang dari sisi ilmu dan umur mereka adalah guru ana. Mereka adalah orang tua ana. Tetapi tidaklah saya datang berulang kali, bahkan mungkin ini yang keempat kali ke kota Pekanbaru dan sekitarnya, melainkan mengharapkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan di dalam beberapa hadis-hadis Nabi, di dalam beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih di atas. Mudah-mudahan dengan ini persaudaraan kita menjadi luas. Dan mudah-mudahan dengan ini kita termasuk dari orang-orang yang Allah dan Rasulnya sebutkan di atas. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, yang memberanikan atau memotivasikan ana untuk datang, yang memotivasi ana untuk datang ke Pekanbaru ini, wallahi bukan karena ingin menyampaikan ilmu di tempat yang belum ada orang yang berilmu di dalamnya, bukan dalam rangka ini. Karena kota Pekanbaru dan sekitarnya adalah kota ilmu. Tetapi tidaklah hal ini ana lakukan melainkan untuk mengharapkan keutamaan min ziarahi ikhwani, saudara-saudaraku yang berada di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Mudah-mudahan dengan kita saling berjumpa dan berkumpul di majelis ilmu agama ini, Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari orang-orang yang saling memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Allah memperluaskan persaudaraan di antara kita. Dan Allah Jalla wa Ala menambahkan iman dan semangat kita di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah bertemu dan berkumpul, maka sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada pertemuan dan persahabatan kita apabila kita tidak saling menasihati di antara kita. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, ajakan untuk bersedekah dan mendamaikan di antara manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jaribir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis di atas, maka insyaallah taala sambil menunggu masuknya waktu salat Isya,